Sebuah babak baru dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia kembali tercatat. Pengadilan Militer 208 Jakarta resmi menjatuhkan hukuman penjara terhadap 4 anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Keempat prajurit aktif tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim berkisar antara 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun penjara. Tak hanya hukuman kurungan fisik, 2 di antara terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan yang sangat berat, yakni dipecat secara tidak hormat dari dinas militer. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Kolonel Korps Hukum Freddy Ferdian, dalam sidang terbuka yang digelar pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat terhadap korban, sesuai dengan dakwaan subsidiar. Hukuman paling berat dijatuhkan kepada Sersan II Edi Sudarko selaku eksekutor utama, dengan vonis 3 tahun penjara sekaligus pemecatan dari dinas militer. Sementara itu, Letnan 1 Budi Haryanto Widi divonis 2 tahun 6 bulan penjara serta dikenai hukuman tambahan berupa pemecatan. Adapun 2 terdakwa lainnya, yakni Kapten Nandala Dwi Prasetya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan Letnan 1 Samilaka divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini tercatat berbeda dari tuntutan auditor militer sebelumnya, yang menuntut keempat terdakwa dengan hukuman rata, masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Dalam persidangan, auditor militer Iswadi menegaskan bahwa tindakan para oknum BAIS TNI ini merupakan bentuk aksi balas dendam di luar mekanisme hukum yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Tindakan anarkis tersebut tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik yang luar biasa bagi korban, tetapi juga mencoreng keras citra institusi TNI di mata publik. Fakta persidangan kemudian menguak motif di balik aksi brutal ini. Semuanya bermula dari kemarahan para terdakwa terhadap aksi Andri Yunus yang dianggap mengganggu jalannya rapat pembahasan rancangan undang-undang atau RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Maret 2026 lalu. Para terdakwa mengklaim, tindakan aktivis Kontras tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap institusi mereka. Dari rasa sakit hati itulah, rencana untuk memberikan pelajaran kepada korban disusun. Ide awal muncul saat Serda Edi Sudarko bertemu Letu Budi Haryanto di Masjid Al-Ikhlas BAIS TNI. Edi yang semula hanya berniat memukul korban, justru mendapat usulan mengerikan dari Budi untuk menggunakan cairan pembersih karat atau air keras. Setelah disepakati, Edi pun mulai melacak aktivitas rutin Andri Yunus di internet, termasuk mengetahui keberadaan korban di aksi Kamisan kawasan Monas. Perencanaan ini semakin matang setelah Kapten Nandala Dwi Prasetya membagi tugas pengintaian. Edi dan Budi ditugaskan memantau kantor Kontras, sementara Nandala dan Samilaka mengawasi kantor YLBHI. Rencana matang tersebut akhirnya berujung pada aksi penyiraman yang membuat wajah dan tubuh korban mengalami luka serius. Kasus ini seketika memicu gelombang kecaman luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Kontras dan Amnesty International Indonesia. Meski sebelumnya Koalisi HAM menilai tuntutan jaksa terlalu ringan dibanding penderitaan seumur hidup yang dialami korban, putusan hakim hari ini tetap menjadi catatan penting. Vonis penjara dan pemecatan terhadap para oknum intelijen ini kini menjadi preseden krusial yang menguji komitmen negara dalam menindak tegas setiap bentuk kesewenang-wenangan aparat terhadap pembela hak asasi manusia.